Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang bagaimana sih pada saat kita mau bikin buku, em, langkah-langkah yang harus dilakukan dari langkah satu sampai akhir sampai bukunya benar-benar rampung gitu ya. Juga mengingatkan kalau misalnya video ini mungkin bakal kurang teknis, jadi saya bakal ngejelasin sesuai pengalaman pribadi saya. Jadinya mungkin nggak seperti yang teman-teman harapin gitu ya, seperti seminar atau kelas gitu ya. Cuman saya bakal ngejelasin seprofesional mungkin, bagaimana dan semenjiwai mungkin bagaimana sih kalau misalnya kita mau bikin buku. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah, yang pasti adalah tulisannya, yaitu mau dia sifatnya antologi, berarti kamu tinggal ngekompil atau kamu tinggal ngumpulin semua tulisan-tulisan yang kamu punya, mau dari 2 tahun lalu, mau dari tadi pagi atau misalnya kemarin, itu tinggal disatukan saja. Atau yang satunya lagi itu membuat sebuah tulisan yang memang dengan dari awal dengan niat untuk membuat sebuah buku. Menurut saya dua hal atau dua metode tersebut beda gitu ya. Kalau yang pertama sifatnya mungkin bakal lebih acak, namun tingkat emosionalitasnya atau tingkat kejujuran dari tulisan tersebut bakal lebih kaya emosinya ketimbang kalau misalnya dengan awal niat bikin buku. Saya bisa jelasin kenapa dua tersebut sangat berbeda. Oh ya, sebelum itu, yang kedua, kalau misalnya kita mau bikin bukunya dengan niat bikinan buku, kenapa dengan niat dalam untuk bikin buku, kenapa dia kurang emosional? Karena menulis itu menurut saya ya, itu bukan sesuatu yang bisa disengajakan. Itu sesuatu yang muncul seperti spark, atau dia muncul seperti percikan yang ada di dalam diri kita, dan pada saat percikan itu ada, kalau saya bakal dengan buru-buru berusaha untuk menyampaikan dan mengeluarkan percikan tersebut menjadi sebuah tulisan gitu ya. Berbeda ketika dengan kita niatan punya bikin buku atau ya gitu, itu bakal lebih susah karena kita bakal berusaha untuk memantik gitu ibaratnya. Kita bakal berusaha memantik percikan tersebut, berusaha menyalakan api yang ada di dalam diri kita, sampai pada akhirnya sepertinya tulisan tersebut kayaknya dipaksakan ya. Cuman nggak semua orang mengalami hal yang sama gitu menurut saya. Ada yang memang sifatnya, ada mereka yang menulis sifatnya sangat metodis gitu ya, sangat runtun gitu ya, juga disiplin. Itu yang paling penting sih. Dan saya bukan tipe yang disiplin, kecuali di akhir-akhir ini, karena saya ngerasa saya udah nggak boleh nulis antologi lagi, dengan alasan bukan karena antologi itu tidak baik, tapi bagi saya harus membiasakan diri untuk membuat membuat sebuah buku atau tulisan berdasarkan dasarnya profesionalitas kali ya, karena saya pengen menghidupi arah karir ini gitu ya, pengen menghidupi diri, sebagai seorang pengarang atau penulis puisi gitu ya. Oke. Jadi itu yang saya jelasin tadi, kalau misalnya kita harus ngumpulin sebuah tulisannya dulu, antara bikin dari awal dengan niat bikin buku, atau sifatnya antologi atau diambil dari tulisan-tulisan lama baru digabungin jadi satu. Nah kemudian untuk bagaimana cara menulisnya atau bagaimana sih supaya kita bisa nulis, itu mungkin di video selanjutnya ya, atau video yang lain, karena ini bener-bener tahap-tahap bagaimana kita pengen bikin buku dan bagaimana cara kita rilis. Oke. Jadi tahap pertama adalah kalian sudah ngumpulin sebuah tulisan kalian sudah rampung, dan menurut saya untuk sebuah buku puisi atau buku sastra gitu ya, kalau misalnya dia bisa dikriteriakan sebagai buku sastra, setidaknya dia mempunyai 100 halaman, minimal 100 halaman. Sedangkan kalau misalnya kalian pengen bikin novel, itu 150 halaman kertas A4 ya.
Nah, sedangkan kalau misalnya kalian mau lebih bikin versi pendek dari novel, itu bakal disebut sebagai novela, dan itu juga 100 halaman. Oke. Kalian jadi yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan sebuah tulisan sampai setidaknya 100 halaman untuk buku sastra dan 150 halaman untuk buku fiksi atau buku novel ya. Oke, kemudian setelah kalian sudah ngumpulin buku, sudah ngumpulin tulisan dan naskah sudah jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya saya bakal masuk ke dalam tahap editing. Terutama untuk kalian teman-teman yang berusaha buat buku yang sifatnya antologi. Juga ini sih ya, juga yang uh, continue ya. Apa namanya maksudnya? Untuk yang dari awal pengen bikin buku gitu ya, yang terstruktur itu. Yang pertama itu kenapa apa namanya tahap editing lebih penting di antologi, karena kalian harus membuat alur. Kecuali kalian pengen ngerasa kalau misalnya ya sudah, biarin tulisan saya beruntunkan atas waktu aja. Jadi tergantung kapan saya menulis hal ini gitu ya. Tapi kebanyakan menurut saya buku yang sifatnya antologi mungkin bakal kabur apa namanya keseluruhan atau kesimpulannya ketika pembaca, terutama pembaca berusaha mengartikan lalu buku ini tuh sebenarnya maksudnya apa gitu. Apakah ini cuma sekedar dari cerita-cerita atau tuangan-tuangan pikiran dan isi hati seorang penulisnya apa gimana gitu ya. Sedangkan buku bagi saya bisa dibilang sebagai buku atau bahkan yang sifatnya antologi pun butuh sebuah kerangka atau konsep yang menyelimuti kumpulan-kumpulan tulisan tersebut. Nah, itu yang pertama. Untuk yang ini tahap editing pertama untuk antologi. Sedangkan kalau untuk yang terstruktur, buku terstruktur yang dengan niat awal bikin buku, tahap editing bekerja di di tahap ini bekerja buat antologi juga sih. Jadi untuk yang untuk yang bikin secara terstruktur, dia bakal skip tahap yang pertama, yaitu buat konsep, karena kan dia dari awal sudah bikin konsepnya gitu ya. Yang kedua, tahap editing kedua adalah ngecek atau proofread. Itu proofread itu ngecek kesalahan-kesalahan yang ada di dalam buku gitu ya. Tulisan-tulisan gitu ya, misalnya kata-katanya typo, atau misalnya typo, atau kata-katanya mungkin bisa diganti yang lain biar lebih manis, atau misalnya strukturnya diganti. Jadi menurut saya banyak yang teman-teman ngerasa loh, nanti kemurnian dari sebuah puisi ini bakal hilang gitu dong kalau misalnya ternyata di ujung-ujungnya diedit lagi. Cuman bagi saya menulis puisi itu seperti melukis gitu ya. Kita bakal berusaha melukis sesuai isi hati kita tuangkan di dalam bentuk di dalam kanvas dalam bentuk warna-warna. Begitu juga tulisan atau puisi dalam susunan kata-kata dan diksi. Kemudian ada yang namanya penyempurnaan gitu ya. Hal-hal kecil, detail-detail kecil yang sepertinya kalau misalnya ditambahkan akan melengkapi keseluruhannya. Bagi saya begitulah kalau misalnya kalian editing, di tahap editing untuk menyempurnakan naskah kalian gitu, supaya tidak ada kekeliruan oleh pembaca pada saat dia membaca tulisan tersebut, juga penyempurnaan setiap bagian-bagian tulisannya. Ini saya terlalu banyak membicarakan soal puisi sastra, buku sastra karena saya belum ada pengalaman bikin novel. Tapi apa yang saya baca untuk membuat novel sebenarnya seperti sama gitu ya. Makanya dibutuhkan seorang editor. Editor itu fungsinya itu mengecek naskah kita dari awal sampai akhir, untuk mengecek kesalahan-kesalahan kata, kemudian memberikan saran gitu ya, setidaknya memberikan saran kira-kira naskah ini bisa dibawa seperti apa, kira-kira apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurang dalam sudut pandang seorang pembaca. Itulah editor gitu ya. Jadi di tahap kedua editing ini kalian harus
ini yang paling sulit ya untuk seorang penulis, itu menjarakkan diri dari naskah sendiri. Kalian harus melepaskan atribut kalian sebagai seorang yang membuat tulisan ini dan menjarakkan diri mundur satu langkah untuk melihat tulisan kalian itu di kacamata seorang pembaca yang tidak paham sebenarnya ini tulisannya tentang apa, niatan dibikinnya naskah ini untuk apa gitu ya. Nah, di sini tahap editing yang bagi saya sulit untuk dilakukan. Saya nggak tahu ya, kalau saya sih ngerasa itu sulit gitu. Cuman saya sangat menikmati tahap editing karena pada akhirnya banyak puisi-puisi saya yang setelah saya edit terus saya ngerasa bahwa wah, ini jauh lebih baik gitu ya. Jadi saya sarankan setelah naskah kalian rampung, coba di tahap editing dulu gitu ya. Kalau dari saya sih cuma 2 tahap aja. Yang pertama adalah buat konsep atau konsep dari naskahnya untuk yang antologi, dan skip untuk yang sudah punya konsep dari awal, dan satu lagi adalah tahap editing, proofread, dan pengecekan alur gitu ya. Membaca sebagai seorang orang awam yang membaca gitu, bukan sebagai penulis, maaf. Oke. Kemudian yang ketiga adalah setelah naskah kalian rampung, ini yang bagi saya boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Cuman dari artikel-artikel yang saya baca gitu ya, zaman-zaman dahulu mungkin itu kasih naskah kita ke beberapa orang yang kita percaya. Untuk kalian yang menerbitkan secara mandiri, mungkin kekurangan tenaga ahli untuk pengecekan naskah ini gitu. Kalian nggak punya editor, jadi kalian cuma bisa kasih teman-teman gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kalian yang ngasih naskah ini ke sebuah penerbit, editor yang bakal baca naskah tersebut. Kemudian nanti diseleksinya berdasarkan setelah kalian sudah diseleksi dan masuk di situ, mungkin naskah kalian bakal dibedah lagi gitu ya. Nah, untuk tahap yang ketiga ini kalian bisa kasih ke teman-teman yang kalian percaya sudut pandangnya, tapi menurut saya juga bisa kasih ke orang yang sebenarnya kalian gak dekat-dekat banget, supaya pada akhirnya dia bisa ngasih sebuah pendapat atau masukan dengan lebih luas gitu ya, karena kan dia nggak begitu dekat sama kamu, jadi nggak ada rasa nggak enakan gitu ya. Kemudian setelah kalian sudah kasih ke mereka, sekalian mereka uji keterbacaan, maksudnya proofread itu uji keterbacaan, mereka baca, mereka kasih feedback. Nah, feedback tersebut masuk ke tahap editing lagi, itu di tahap 4 kalau menurut saya. Ini kalau alur saya. Jadi dari tahap tersebut masukannya sudah dapat, kalian tinggal edit lagi. Apakah kalian mau masukin masukan dari orang ini atau tidak? Kalau misalnya iya, kalian rubah. Kalau misalnya tidak, ya sudah dibiarkan gitu ya. Kemudian setelah sudah tahap editing lagi, nah kenapa saya cenderung untuk tidak memberikan naskah saya di tahap ketiga ya, tidak memberikan naskah saya ke teman-teman atau biarkan teman-teman baca naskah saya gitu ya. Karena menurut saya puisi itu seperti kita dengar lagu. Puisi ya, maksudnya buku puisi itu seperti kita dengar lagu. Di saat kita dengar kedua kalinya, pengalaman tersebut bakal berbeda. Nggak seperti pada saat kalian pertama kali baca puisi tersebut gitu, atau buku tersebut gitu. Jadi saya cenderung, maupun saya salah, saya anggap kesalahan tersebut sebagai bagian dari bukunya gitu. Tapi saya ngerasa maksudnya saya tidak menyarankan hal ini. Terserah teman-teman mau ikutin saran saya atau tidak. Cuman alangkah baiknya memang untuk kalian yang belum siap mental, pada saat ada seorang yang bilang kok ini begini, kok ini begitu gitu ya, saya sarankan editing berkali-kali. Kalau saya cenderung lebih cuek pada saat kalau misalnya ada orang yang bilang kok ini begini, oh diksinya salah, oh pengejaannya salah, oh ini pemisahan kata di an dan sebagainya itu salah. Saya cenderung mengabaikan hal tersebut, karena menurut saya mengutamakan bunyi. Karena pada saat di dan an, pemisahan di dan an itu
saya pisahkan dengan spasi misalnya ya, saya ngerasa bunyinya bakal berbeda. Ada sedikit jeda yang mempengaruhi cara baca yang saya bayangkan gitu. Jadi saya lebih mengutamakan dan fokus terhadap proyeksi pikiran saya terhadap bunyi puisi yang berusaha saya ciptakan. Begitu. Oke, kemudian setelah sudah melalui tahap, kita balik lagi ya. Setelah melalui tahap editing keempat, kalian udah benerin naskahnya, sudah saatnya kalian untuk bikin atau bukan bikin, kalian kirim ke ke penerbit. Atau kalau misalnya kalian memutuskan untuk mengikuti jalan saya terbitkan buku saya secara mandiri. Nah, bagaimana caranya? Ini kita bisa jadi 2 jalur ya di sini. Di tahap kelima, yaitu penerbitan. Pada saat kalian naskahnya sudah rampung, sebelum kesini mungkin saya bakal skip soal yang daftar isi, saya bakal skip soal ucapan terima kasih gitu ya. Jadi saya langsung masuk ke tahap penerbitan. Jadi dalam tahap penerbitan ada dua jalur. Yang pertama adalah kalian mengirimkan naskah kalian ke penerbit-penerbit mayor dan minor dan berharap naskah kalian diterima oleh mereka dan mereka suka, dan pada akhirnya karya kalian bisa diterbitkan. Ini biasanya memakan waktu sekitar 3 bulan. Nah, saran saya pada saat kalian pengen mengirimkan naskah kalian ke penerbit, coba pelajari penerbitnya terlebih dahulu. Karena sebagian dari penerbit memang sudah punya ada pengotakan tersendiri terhadap buku yang mereka terbitkan itu kira-kira tentang apa ya, terus bukunya membahas apa dan untuk kalangan umur berapa dan jenisnya seperti apa gitu ya. Jadi udah ada pengotakan, jadi dipelajari dulu penerbitnya, jangan langsung pukul rata kirim ke semuanya. Karena bagi saya itu membuat kesempatan kalian tuh bakal lebih besar gitu ya. Karena pada akhirnya kalian bakal meminimalisir, bakal mengirimkan ke penerbit-penerbit yang menurut kalian, oh ini cocok sama tulisan saya mirip nih seperti buku-buku yang mereka udah terbitkan gitu. Kemudian di jalur yang satunya, di jalur penerbitan ini kalian bakal nunggu sekitar waktu mungkin 2 bulan 3 bulan ya. Itu paling cepat. Paling lama mungkin 6 bulan ya. Saya kurang tahu, cuman kalau misalnya berdasarkan prosedur sih harusnya 3 bulan itu paling cepat gitu ya. Jadi ditunggu aja waktunya. Kalau kalian sudah kirim naskah kalian, saya harap semoga naskah kalian disuka dan kalian bisa diterbitkan oleh penerbit. Karena pada akhirnya bakal lebih mudah untuk kalian menerbitkan buku dari penerbit ketimbang kalian terbitkan secara mandiri seperti saya. Dan alasan kenapa saya tidak lanjut untuk mengusahakan menerbitkan buku di penerbit, karena saya ngerasa kayaknya tulisan saya ini sulit untuk diterima oleh penerbit-penerbit, karena mungkin memang agak sedikit berbeda. Jadinya saya bisa mewajarkan gitu. Saya sebagai seorang penerbit yang memang orientasinya adalah menghasilkan pendapatan gitu ya. Ini kan perusahaan ya. Jadinya bakal mencari sebuah tulisan yang kira-kira potensial diterima banyak oleh masyarakat. Mungkin dari segala umur dan segala latar belakang pendidikan, dan mungkin bahasanya bakal lebih mudah untuk dimengerti. Juga background dari penulisnya, apakah penulisnya bakal punya dampak profil yang baik terhadap perusahaan, seperti itulah. Jadi menurut saya pertimbangan mereka penerbit jangan sepenuhnya disalahkan, dan jangan sepenuhnya menyalahkan naskah kalian. Jangan kalian berpikir bahwa mungkin naskah saya jelek, naskah saya kurang bagus. Saya percaya semua tulisan itu bagus. Tapi untuk mereka-mereka yang tidak mengerti maksud kamu harus menjelaskan itu lebih lebih gamblang. Saya nggak menyuruh kalian untuk menjelaskan dari A sampai B.
sampai A sampai Z, tapi setidaknya nanti kalian bakal susuli sebuah penjelasan dari tulisan kalian atau buku kalian. Sebagaimana lukisan gitu ya, kita nggak bakal bisa mengerti sebuah lukisan abstrak bisa sih, karena abstrak itu kan dirasakan ya. Sebuah lukisan yang misalnya gitu ya, sebuah lukisan tanpa kita tahu sebenarnya lukisan ini dibuat untuk apa gitu ibaratnya. Kita masih butuh kuratorial di dalam untuk mengenal atau memahami lukisan ini sebenarnya untuk apa gitu ya. Oke, jadinya kalian jangan sepenuhnya menyalahkan diri kalian dan saling introspeksi aja, baik dari penerbitnya baik dari penulisnya gitu. Oke, setelah itu kita bakal ngebahas lebih banyak di sini ya, karena ini pengalaman saya pribadi, itu soal penerbitan secara mandiri. Gimana sih kalau misalnya kita mau menerbitin buku secara mandiri? Gimana sih soal hak cipta? Gimana soal kita pemasarannya atau penjualannya seperti apa gitu ya? Lalu nanti kalau misalnya saya pengen nambahin ilustrasi di buku saya gimana? Kalau misalnya saya mau buat cover gimana? Masih banyak tahap-tahap pada saat kalian pengen terbitkan buku secara mandiri. Makanya saya lebih menyarankan untuk untuk kamu terbitin ke penerbit, karena bakal lebih mudah jauh banget ketimbang kalian harus terbitkan secara mandiri. Karena kalian benar-benar mengusahakan semuanya yang mungkin bisa dikerjakan oleh 5 orang dalam perusahaan penerbit, tapi kalian kerjakan sendiri. Dan kalian harus belajar desain, kalian harus belajar pemasaran, kalian harus belajar apa lagi ya? Ya banyak banget hal yang harus kalian self branding. Banyak hal yang kalian perlu siapkan terlebih dahulu untuk menerbitkan sebuah buku. Pada akhirnya menerbitkan buku secara mandiri, jadinya buku kalian itu masih langkah pertama dari 5 langkah lainnya gitu ibaratnya. Oke, gimana sih caranya? Yang pertama adalah hak cipta. Untuk hak cipta ini sendiri, kalian bisa daftarkan hak cipta kalian kalian cetak buku kalian, mungkin 3 eksemplar gitu ya, 3 eksemplar. Habis itu kalian bawa ke Perpustakaan Nasional. Kalau di Jakarta Perpustakaan Nasional, kalau di luar Jakarta saya kurang tahu ya. Mungkin kalian bisa cari tahu perpustakaan terdekat untuk bagaimana caranya untuk untuk mendaftarkan hak cipta dari buku kalian. Nah, jadi kalian bakal ke sana dan kalian bawa eksemplar kalian bakal kasih, nanti kalian ikutin prosedur yang ada di sana aja. Dan cepat atau lambat diterima atau tidak diterimanya pasti diterima sih, karena nanti bakal langsung dimasukin ke Perpustakaan Nasional gitu. Kalian bakal diberikan hak cipta untuk satu judul ya. Jadi kalian harus karena kalian bukan penerbit. Kalau penerbit mereka tuh punya sekumpulan hak cipta atau ISBN yang bisa dicomot kapanpun yang dia mau. Tinggal dia minta, nanti bakal langsung diberikan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kalian terbitkan buku cuma satu dan sebagai seorang individual atau cuma secara personal, kalian bakal dikasih satu doang untuk buku itu aja. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian menerbitkan buku baru, kalian bisa mengajukan permintaan hak cipta lagi gitu. Oke, jadi kalian sudah mendapatkan ISBN kalian. Kemudian kalian itu kalau misalnya buat hak cipta, mungkin tahap terakhir ya, kalian bisa desain cover dulu ya, atau ilustrasi. Saya tidak menyarankan ilustrasi dikerjakan sendiri kalau misalnya kalian tidak punya latar belakang desain, karena waktunya bakal memakan waktu yang lama gitu ya, dan lebih mudah untuk kalian fokus ke dalam desain sebuah cover. Dan untuk desain cover ini sendiri, saya menyarankan kalau misalnya kalian pengen dengan mudah desain cover, mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi Canva.
Selain itu, kalau kalian punya latar belakang desain, kalian bebas gitu ya untuk menggunakan apa. Tapi di luar dari kalian bisa buat sendiri, kalian mungkin bisa minta bantuin teman. Teman tuh pasti bakal bantuin karena kita bisa bilang, misalnya nanti kamu saya masukin sebagai pembuat covernya. Saya bakal tulis nama kamu sebagai pembuat covernya gitu ya. Atau untuk teman-teman yang pengen bukunya punya ilustrasi, coba tawarin temen yang bisa ilustrasi dan bilang kalau misalnya nanti nama kamu saya cantumin di dalam buku gitu ya. Itu kan namanya kerjasama exposure ya. Apa namanya, itu bagi saya untuk para seniman-seniman, desainer gitu ya, mereka apalagi yang merintis self branding sendiri, itu butuh exposure yang banyak. Dan kalau penjualan kalian memang bagus, kan exposure mereka itu bakal menguntungkan mereka gitulah ibaratnya. Oke, kemudian setelah covernya sudah jadi, kalian mungkin bisa cari di Google bagaimana contoh-contoh cover buku, atau kalian memang sudah punya bayangan sebelumnya cover buku kalian bakal seperti apa. Dan kemudian tips saya dalam membuat cover ini adalah tentukan ukuran cetak. Misalnya A5, biasanya itu paling standar tuh buku A5 ya, kayak seperti ini A5. Ini A5, ini yang paling standar. Jadi kalian bisa tentukan covernya. Jadi itu ada depan, belakang, sama spine-nya atau apa namanya, punggung bukunya gitu ya. Itu nanti kalian cari di Google aja ukuran A5 itu seberapa gitu ya. Kemudian setelah kalian udah buat cover, kalian sudah punya hak cipta, lalu pemasaran. Kalau pemasaran ini kalian harus, ini adalah 2/3 dari pekerjaan penulis. Ya, pekerjaan seorang penulis yang menerbitkan buku sendiri. Kalian benar-benar harus belajar marketing, dan saran saya belajar pemasaran, dan saran saya adalah coba ikuti penerbit-penerbit. Coba lihat mereka tuh kalau misalnya memasarkan sebuah buku yang baru rilis seperti apa sih. Terus para penulis-penulis gitu ya, mereka kalau misalnya baru rilis buku, mereka mereka melakukan apa sih. Misalnya dia post di Instagram, atau misalnya mengumumkan, mungkin YouTube terlalu jauh ya, sebarkan ke teman-teman, tolong reshare apa yang kalian reshare pengumuman bahwa kalian sudah membuat buku dan akan menjualnya dan lain-lain. Nah, kemudian kalian bisa, satu itu cari referensi dari penerbitan penulis tentang cara pemasaran, dan kedua mungkin kalian bisa belajar dari Google tentang bagaimana pemasaran sebuah buku. Kalau misalnya saya memasarkan buku saya melalui TikTok. Cuman awalnya sebelumnya itu melalui Instagram dari teman-teman, dan disebar gitu ya, minta bantu tolong share postingan saya dong, tolong share postingan ini ABCD. Habis itu saya pernah juga mencoba menghubungi komunitas-komunitas penulis gitu ya, komunitas menulis, untuk berikan kalau misalnya pengen di expose di media sosial kalian, saya harus ngapain gitu ya. Coba menghubungi pihak-pihak yang kira-kira punya ketertarikan atau punya kesinambungan dengan buku kalian gitu ya, atau dengan buku. Nah, kemudian selain itu adalah apalagi ya, konsistensi. Karena pada saat kalian sudah terjun untuk membuat sebuah buku, dan kalian sudah memutuskan untuk oke, saya mau menulis, saya mau menjadi seorang penulis, pada akhirnya kalian menghidupi keputusan yang sudah kalian buat, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin kalian bisa jadi seseorang yang punya tenaga yang lebih. Kalian bisa ibaratnya kalian punya pekerjaan yang
pekerjaan utama dan jadikan penulisan ini atau membuat buku ini sebagai sampingan gitu ya. Atau kalian seperti saya nggak bisa membagi fokus. Kalau saya nggak bisa membagi fokus, karena menurut saya menerbitkan buku secara mandiri itu bukan cuma satu fokus. Saya harus belajar pemasaran, saya harus bikin konten, saya harus memikirkan tulisan baru, saya harus memikirkan perkembangan pasar gitu-gitu ya. Hal tersebut yang bagi saya menyita perhatian saya secara penuh. Tidak seperti kalau misalnya saya bekerja dan saya sudah menerbitkan buku kepada penerbit. Itu bakal diurus sama penerbit dan saya bisa jadikan itu sebagai income atau pendapatan sekunder gitu ya. Nah, cuman karena saya mencintai menulis, saya cinta menulis, saya suka membuat buku gitu ya, saya suka menulis puisi. Jadi saya ngerasa bahwa saya mengambil sebuah lompatan untuk terjun dan sepenuhnya hidup dari seni, hidup dari menulis puisi. Oke, setelah itu apa lagi ya? Kalian boleh terbuka, saya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan detail lainnya mengenai mengenai membuat buku dan bagaimana cara menerbitkannya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang kalian mau tanyain dan belum saya jelaskan gitu ya, atau saya lupa gitu, atau jika kalian pengen saya review bukunya ketika buku kalian sudah jadi, atau misalnya saya cek gitu ya uji keterbacaan, atau insya Allah ya saya bakal membuat sebuah penerbitan yang mungkin bisa membantu teman-teman yang berencana menerbitkan sebuah buku dan ngerasa kesulitan kalau misalnya harus menerbitkan ke penerbit mayor gitu ya. Saya lagi rintis penerbitan tersebut dan insya Allah kalian bisa kirim naskah kalian ke saya dan saya bakal secara langsung terjun untuk membedah naskah kalian dan membantu menerbitkannya. Jadi jatuhnya saya sedang merintis penerbitan indie. Kemudian saya sudah janji ya kalau saya bakal membuat sebuah video tentang bagaimana menulis, bukan bagaimana menulis, tips-tips menulis ya. Itu bakal saya sediakan di video selanjutnya. Oh ya, selain itu jangan lupa kalau misalnya saya bakal terus restock buku Kolam Susu dan buku Letter to a Stranger. Jadi kalian bisa cek itu di Shopee. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, TikTok saya, semua sosial media saya dengan tujuan mendukung saya. Kalau misalnya kalian mendukung saya, terima kasih ya. Dan apa lagi ya? Dan karya karsa. Juga saya bakal nanti membuat sebuah klub buku yang mungkin rencananya bakal setiap bulan 2 kali gitu ya, 2 minggu sekali kita bakal membedah sebuah buku di dalam klub buku tersebut, dan juga kelas menulis dan klub menulis. Di dalam kelas menulis ini mungkin saya bakal berusaha menyusun kerangka menulis atau cara menulis dan membuat ini lebih teknis gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di dalam klub menulis itu saya bakal menyediakan sebuah pancingan ide untuk membuat tulisan-tulisan, tapi dengan cara kalian tetap harus join di dalam klub bukunya. Jadi klub buku ini tidak bisa terpisahkan sama klub menulisnya. Nah, kalian bisa join dan menunjukkan ketertarikannya dengan komen di bawah. Juga kalian bisa kunjungi dan dukung saya melalui karya karsa. Itu ada di deskripsi di bawah ya. Apalagi ya, sepertinya sudah ya. Kita sudah melalui tahun yang baru sekarang sudah 2021. Saya harap teman-teman semakin termotivasi, semakin bersemangat untuk teman-teman yang nulis terutama ya, untuk menerbitkan buku dan menggeluti dunia penulisan. Saya harap di tahun ini kalian bisa terbitkan buku kalian. Juga di tahun ini kalian bisa masuk
tulis, ibaratnya memasukkan keinginan untuk membuat buku sebagai salah satu wishlist dan salah satu langkah yang kalian bakal capai di 2021 ini. Oke. Sekian dari saya gitu kali ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini dan selalu dukung saya. Begitu aja.